Selanjutnya kita undang penampil berikutnya. Setelah Pak Wayan, Pak Sidik Moreno. dulu apa Pak Moreno dulu ya? Apa Pak Imam? Pak Moreno, Pak. Oh, Pak Moreno. Oh ya, siap. Monggo ini Setelah itu instruktur baru saya, Pak. dari Oke. Mitsubishi ya. Pak Sidik terakhir, Pak. Monggo Pak Moreno. Observernya siapa ya Pak Moreno ya? Saya sama Pak Satrio, Pak. Oh nggih, Pak Nur sama Pak Satrio. Nggih. Monggo silahkan Pak Moreno. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Sesuai jadwal kita yang sudah di-share di grup dan di Google Classroom, hari ini kita nanti ada kegiatan pembahasan. Linknya sudah kalian ini ya, lihat ya di grup WA kan. Sudah, Pak. Udah, Pak. Silahkan salah satu dipimpin berdoa dulu. Baik, Pak. Mari kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Abdul Rohmat. Masih ke belakang, Pak. Oh, siap. Iya, Pak. Imam Syafi'i. Hadir, Pak. Nur Cahya. Hadir, Pak. Selalu. Oh, izin hadir, Pak. Nah, ini, Siap ya, Abdul. Pramudia. Hadir, Pak. Ya, semangat ya Pramudia ya ikut pembelajarannya. Rosidin. Masih ke belakang, Pak. Ke belakang. Sandi. Hadir, Pak. Satrio. Hadir, Pak. Sidik. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya. Wayan. Hadir, Pak. Ya. Bapak minta tolong sebelum kita lanjutkan, tolong videonya dihidupkan dulu dan simak pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ya, untuk biar kita lebih semangat lagi, saya ada sedikit membangkitkan semangat. Jadi nanti kalau Bapak bilang 11 TKRO, kalian menjawab bisa, pasti bisa, harus bisa, yes, gitu ya. Gimana, Pak? Jawabnya dengan semangat dong. Ini kan biar semangat. Siap, Pak. Lagi, Pak. 11 TKRO bisa, pasti bisa, harus bisa, yes. Oke? Oke, Pak. 11 TKRO. Bisa. Yes. Semangat sekali ini ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak berpesan, ini kan masih dalam wabah COVID. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Semoga pelajaran hari ini dan ke depan kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap sehat selalu supaya kita dapat melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Amin. Kita akan melakukan presentasi. Silahkan disimak baik-baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan.
Ditunggu sebentar. Ya Pak. Sudah muncul kan? Belum Bapak. Sudah Pak. Proses. Ya Pak. Apakah ukurannya sudah cukup terlihat, cukup besar? Dibesarkan lagi, Pak. Slideshow Oke, saja Pak. siap. Slideshow saja Pak. Oh, siap-siap. Ya, pagi ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Adakah yang punya gambaran apakah itu sistem bahan bakar bensin karburator? Silahkan. Itu enggak punya karburator Pak, injeksi saya Pak. Ada yang lain? Untuk mencapai kendaraan Pak. Oke. Ya. Nah ini ya, jadi ini adalah bentuk dari karburator itu sendiri di sistem bahan bakar bensin. Nah, tujuan dari pembelajaran kita mempelajari sistem bahan bakar bensin yang pertama adalah mengemukakan perawatan pada sistem bahan bakar karburator. Yang kedua itu mengemukakan fungsi sistem bahan bakar karburator. Jadi nanti kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari sistem dan komponen di karburator. Pak ini belum turun Pak slide-nya Pak. Oh, belum turun ya? Iya. Sudah? Sudah Pak, kelihatan tujuan Pak. Oh, siap. Yang selanjutnya menentukan komponen-komponen sistem bahan bakar karburator. Jadi nanti kita akan belajar komponen-komponen dari sistem bahan bakar karburator. Yang selanjutnya menentukan fungsi dari komponen-komponen bahan bakar karburator tersebut. Terakhir mengemukakan cara kerja dari sistem bahan bakar karburator. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambaran dua buah mobil. Dua buah mobil ini mempunyai sistem pembakarannya masing-masing, sistem bahan bakarnya masing-masing. Yang sebelah kiri kalian itu mobil Kijang super, yang sebelah kanan itu adalah Kijang kapsul. Bapak bisa tanya, Kijang super ini sistem pembakarannya menggunakan apa ini? Maaf Pak, belum terlihat gambarnya Iya, Pak. Oh, belum terlihat ya? Belum Pak. Masih tujuan pembelajaran Pak. Sama Pak. Oh, mohon maaf, apa jaringannya ya? Oh sudah Pak sekarang. Udah Pak, udah. Ya. Siap. Ya ini ya, jadi ada dua buah mobil. Kalau yang Kijang super menggunakan sistem bahan bakar apa ya? Karburator Pak. Karburator Pak. Oh, karburator. Kalau yang Kijang kapsul? Injeksi Pak. Oke. Kayak mobilnya bapak saya Pak. Siap. Tapi jadi ini ya, jadi Kijang itu menggunakan karburator dan Kijang kapsul itu injeksi. Ini salah satu perbedaan dari sistem bahan bakarnya. Tapi di pertemuan ini kita akan lebih mengulas atau lebih detail yang di sistem karburator. Betul. Sebelum kita lanjutkan, saya ada sedikit video yang bisa kalian simak. Apakah sudah muncul di layar kalian? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Belum.
Belum Oke, oke. Pak. Sudahkah? Nah, ini Pak, kelihatan Udah, TV Pak. Pak. Udah, Pak. Ya, silakan disimak videonya. TV-nya Satrio ini Pak. Bentar, nampaknya kok nggak bisa ini ya. TV-nya Jalan. rusak Pak ya. Sebentar, sebentar. Dicarikan anak elektro, Pak. Saya langsung putarkan videonya saja. Sudah munculkah? Belum Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum, Pak. Sebelum slide-nya yang sebelumnya, Pak. Oh, jaringannya, mohon maaf ini jaringan di tempat Bapak sedang nggak bagus. Iya Pak. Sudahkah? Belum, Suaranya, Pak. Masih suaranya saja. suaranya saja. Banyak suara ya? Iya Pak. Iya. Kejadian seperti ini, mobil Anda tersadar kemudian berhenti tiba-tiba. Yang pertama dilakukan adalah panic. Buka kap mobil dan periksa power restricting coil apakah tersambung atau tidak. Selanjutnya lepaskan kepala kabel besi dan tempelkan ke bodi mobil. Kemudian starter mobil untuk mengecek ada percikan listrik atau tidak. Jangan lupa juga untuk memeriksa kebersihan makina di motor. Jika tidak ada masalah pada kelistrikan, namun mobil masih tidak mau jalan, maka Anda harus mengecek bahan bakarnya. Cabut selang bensin yang menuju karburator dan masukkan selang tersebut ke botol lalu starter mobil. Kalau bensin keluar, berarti bahan bakar masih berfungsi baik. Nah, permasalahannya kalau bensin tidak keluar, ini berarti saringan bensin mobil Anda kotor. Kalau begini, repot urusannya. Cara terakhir adalah telepon bengkel langganan Anda untuk mendapatkan pertolongan ekstra. Tapi, ingat, tips ini berlaku untuk mobil yang masih menggunakan karburator dan koil sebagai sumber arus listrik. Maaf, Pak. Izin mau ke belakang dulu. Siap-siap, silakan. Bapak, mohon maaf jikalau video dan slide-nya kurang lancar, mungkin kendala jaringan ya. Siap Bapak. Nanti untuk slide PowerPoint termasuk video akan saya share di Google Classroom atau WA, sehingga nanti selain dari penjelasan Bapak di sini, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ya, Iya Pak. Pak. Jadi sistem bahan bakar itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem bahan bakar karburator dan sistem bahan bakar injeksi. Walaupun sama-sama untuk mencampur udara dan bahan bakar, tapi kedua-duanya ini punya sistem yang berbeda. Sistem bahan bakar konvensional ya yang kita akan pelajari. Iya Pak. Jika kalian melihat gambar yang ada di slide PowerPoint, bisakah salah satu menyebutkan fungsi dari sistem-sistem yang ada di gambar tersebut? Mulai atas apa? Ya, Oke, sistem bahan bakar ini berfungsi untuk proses mengalirnya bahan bakar ke ruang bakar, Pak. Untuk sistem bahan bakar. yang lain dari gambar ini? Ini sekarang, banyak sekali komponennya, Pak. Bahan bakar konvensional, Pak. Ya, Ya, komponen sistem bahan bakar konvensional, Pak. Bahan bakar oh konvensional. siap. Yang lain?
itu ada proses tangan yang menutupi karburator Pak ya. Ya, Ya. oke, Bapak lanjutkan. Jadi fungsi dari sistem bahan bakar karburator ini adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar secara ideal. Untuk selanjutnya nanti disalurkan ke ruang bakar. Ya, jadi untuk mendapatkan campuran udara dan bahan bakar yang bagus itu diperlukan sistem bahan bakar yang bagus pula, sehingga nanti didapatkan pembakaran yang ideal atau maksimal. Ya, ini contohnya sistem bahan bakar. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang komponen-komponen sistem bahan bakar karburator. Nah, di situ yang pertama ada tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, fuel line, fuel return, fuel emission control. Ada kalkular kanister, ada saringan bahan bakar, fuel filter. Yang kelima ada pompa bahan bakar, fuel pump, dan ada karburator. Tips saja dari Bapak, semisalkan kalian itu nanti belajar, selain dari bahasa Indonesia ini, kalian juga harus mengetahui nama-nama komponen bakunya, sehingga nanti ketika ada soal fuel filter, kalian tidak bingung apa sih fuel filter itu. Padahal fuel filter itu adalah saringan bahan bakar. Jadi kalian nanti juga belajar selain nama Indonesia juga nama bahasa Inggrisnya atau nama bakunya, sehingga kalian nanti lebih paham. Materi sistem bahan bakar bisa kalian lihat juga di buku New Step yang sudah Bapak bagi kemarin. Siap. Ini yang pertama adalah tangki bahan bakar. Coba Sandi, mana Sandi? Hadir Pak. Ya, tangki bahan bakar itu fungsinya apa? Tangki bahan bakar digunakan sebagai tempat penampungan bahan bakar sebelum masuk ke ruang engine Pak. Ya, betul, pintar sekali. Ya, ini adalah gambar tangki bahan bakar ya, jawabannya betul. Belum terlihat Pak. Sebagai tempat penampungan sementara bahan bakar sebelum bahan bakar tersebut itu masuk ke dalam karburator. Ini adalah gambar tangki bahan bakar. Mohon maaf Pak, slide-nya belum pindah, masih yang awal. Oh, siap. Nah, siap ini Nah, Pak. ini dia yang kedua, Pak. Oke. Nah, ini yang pertama udah, Pak. Udah Pak, muncul. Ya, ini ya. Jadi tangki bahan bakar itu untuk menyimpan sementara bahan bakar di dalam kendaraan dalam jumlah tertentu. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan perjalanan menggunakan mobil, itu perjalanan kita bisa berlangsung dalam jarak yang jauh atau waktu yang lama, sehingga untuk menghandle kebutuhan tersebut maka diciptakan sebuah alat, yaitu sebuah komponen, yaitu tangki bahan bakar. Yang selanjutnya, saluran bahan bakar. Nah, ini saluran bahan bakar ada 3 ya, fuel line, fuel return, dan fuel emission control. Nah, fuel line itu fungsinya utama untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Jadi dari tangki bahan bakar itu disalurkan ke pompa bahan bakar, itu adalah fuel line. Terus fuel return itu untuk menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki, karena di karburator itu kan bahan bakar tidak habis semua, tidak digunakan semua, ada sisanya lah. Maka sisa tersebut nanti disalurkan kembali ke tangki, ke dalam tangki menggunakan saluran fuel return. Fuel emission control itu adalah saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC atau uap bensin dari dalam tangki ke
bahan bakar ke Kalpona kanister. Bapak ada satu pertanyaan, kenapa uap bahan bakar harus disalurkan kembali ke dalam ruang bakar atau harus dibakar, tidak boleh dilepas ke udara bebas? Silahkan, mungkin salah satu bisa jawab. Ayo Pak. Oh siap, Eh, silakan. harapannya nanti uap bensin tadi Pak biar tidak keluar. Nanti kalau keluar Pak, jika ada percikan itu akan menimbulkan kebakaran atau ledakan Pak. Seperti itu Pak yang saya tahu Pak. Oh betul sekali. Ada yang bisa menambahkan? Boleh saya, Pak? Oke, silahkan. Karena uap bahan bakar tadi berbahaya bagi lingkungan, Pak. Ya betul, betul. Kenapa bisa berbahaya ya? Karena mungkin mengandung hidrokarbon, Pak. Nah, betul sekali ya. Jadi kedua jawaban tersebut betul. Jawaban yang pertama maupun jawaban yang kedua. Jadi uap bensin itu tidak boleh dilepas ke udara bebas karena mengandung gas-gas yang beracun. Sehingga perlu disalurkan, dialirkan kembali ke dalam saluran bahan bakar yang nanti akan dibakar kembali sehingga menghasilkan gas yang tidak beracun. Terima kasih Pak Imam. Jawabannya sangat betul. Ini ya, jadi Kalpona kanister itu untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emisen pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Yang selanjutnya adalah saringan bahan bakar. Pernah melihat sebelumnya saringan bahan bakar? Mungkin di kendaraan kalian? Kenapa? Kenapa? Ya, jadi saringan bahan bakar itu untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh bahan bakar. Kenapa kok kotoran harus disaring? Coba Sidik jawab. Ya Pak, karena kotor itu bisa menyebabkan penyumbatan Pak. Wah, betul sekali. Ya, jadi kotoran tersebut tidak boleh ikut bersirkulasi di dalam karburator karena nanti akan bisa menyebabkan penyumbatan di sistem karburator. Betul sekali jawabannya Sidik. Ya, yang selanjutnya pompa bahan bakar. Slide-nya masih terlihatkah? Terlihat Pak. Jelas. Masih, Pak. Ya, siap. Ya, pompa bahan bakar itu fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki agar menuju ke karburator. Bapak punya satu pertanyaan, kenapa perlu adanya pompa bahan bakar harus dipompa? Mungkin ada yang bisa jawab? Supaya tekanan bahan bakarnya stabil Pak. Oke. Ada yang lain? Ya Pak, Ya. jawaban yang pertama sama seperti Mas Cahya Pak, supaya Siap. tekanan bahan bakar stabil. Terus yang kedua, agar aliran bahan bakar dari tangki ke karburator bisa lancar Pak. Kalau fuel pumpnya atau pompa bahan bakar tidak ada atau rusak, nanti bahan bakar tidak bisa sampai di karburator Pak. Oh iya, betul. Ya, jadi itu jawabannya. Kenapa di kendaraan, di mobil terutama itu membutuhkan pompa bahan bakar, ya. Tapi alasan yang mendasar esensial adalah di mobil itu letak tangkinya berada di mana? Di bawah. Di Pak. Di bawah. bawah. Nah, sedangkan karburator posisinya di atas. Ya. Nah, untuk memindahkan bahan bakar yang tadinya di bawah sampai ke atas, maka kita perlu komponen yaitu pompa bahan bakar atau fuel pump. Gitu anak-anakku. Siap Bapak. Kita lanjutkan. Prinsip kerjanya adalah seperti kalian pernah melihat pompa air. Pompa air mungkin di rumah kalian itu ada yang punya sumur atau tandon air. Nah, prinsipnya seperti itu. Ketika airnya posisi di bawah dan kalian membutuhkan airnya itu ke atas, maka air yang ada di bawah itu perlu dihisap atau disedot sehingga
air atau bahan bakar yang tadinya di bawah itu bisa naik ke atas atau sampai di karburator. Ini filosofi dari pompa bahan bakar. Sampai di sini adakah yang belum jelas anak-anakku atau ada pertanyaan? Jelas Bapak. Nah, oke, anak-anakku ini pinter-pinter semua ini. Pinter, Pak. Semalam sudah belajar ya? Malah main Pak. Sambil belajar Pak. Main game, Pak. Ya, tugas kalian harusnya belajar ya kalian, karena kan siswa. Nah, siswa itu tugasnya ya belajar. Boleh Di lampu Pak tadi malam Pak. Main di Oh, bengkel iya. Pak maksudnya Pak. Oke. Ya, Bapak lanjutkan. Jadi di sini ada macam-macam pompa bensin. Ada pompa bensin mekanis, pompa bensin listrik. Ya. Bisakah salah satu menolong Bapak sedikit memberikan keuntungan dan kerugian pompa bensin ini? Pompa bensin yang mekanis dan pompa bensin listrik itu masing-masing punya keuntungan dan kerugian. Bisakah salah satu sedikit memberikan penjelasan ke Bapak dan teman-teman kalian? Kalau itu Pak, pompa mekanis itu berdasarkan dari putaran noken Pak. Jadi Ya. di tekanan noken. Kalau yang listrik itu menggunakan elektrik Pak, pompanya Pak. Oh, iya. Iya, jadi Betul sekali. lebih Tepuk stabil. tangan Iya. untuk Nur Cahya. Ini Nur Cahya pintar sekali. Iya Pak. Nanti kalau ada temennya yang kurang jelas atau kurang paham, tanya ke Nur Cahya, bisa dijawab ya. Jangan Iya, Pak. ilmunya ambil sendiri ya. Saya Temennya ajak nanti. ke bengkel saya Pak nanti Pak. Wah, siap. Oke, jadi pompa bensin mekanis ini pompa bensin yang dia digerakkan oleh putaran mesin atau motor lewat camshaft. Nanti camshaftnya itu menekan push rod atau menekan bagian ujung dari pompa sehingga di dalamnya ada membran bergerak dan dapat mengalirkan bahan bakar. Kalau pompa bensin listrik itu pompa bensin yang dia itu bekerjanya berdasarkan arus listrik. Jadi ketika ada arus listrik, di situ ada motor yang bergerak, ada bahasanya apa, impeller. Sehingga nanti dengan adanya motor yang bergerak dan impeller yang bergerak, maka bensin dapat dialirkan dari tangki ke dalam karburator. Selanjutnya ini ya, jadi ada karburator. Bisakah salah satu memberi tahu Bapak apa itu fungsi karburator? Pramudia Rumintari, silakan. Mbak Pram, monggo. Fungsi karburator Iya. ya Pak? Ya Iya. Pak, fungsinya tempat mencampurkan udara dan bahan bakar Pak. Oh iya, Betul pinter. nggak, Pak? Betul. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Sama Pak. Oh Jumlah iya. campuran bahan bakar dan udara Pak. Oh, oke. Jadi karburator itu berfungsi untuk merubah bahan bakar. Kalian lihat bahan bakar itu kan bentuknya cair. Nah, dari bentuknya cair itu oleh karburator dirubah menjadi kabut. Nah, setelah dirubah menjadi kabut, maka hasil pencampuran udara dan kabut bahan bakar itu tadi disalurkan ke dalam silinder untuk dibakar. Yang kedua adalah mengirim sejumlah campuran udara dan bahan bakar melalui intake manifold menuju ruang bakar sesuai dengan beban dan putaran mesin. Artinya gini, jadi ketika karburator itu mencampur udara dan bahan bakar, dia itu juga mencampur udara dan bahan bakar itu sesuai dengan kebutuhan mesin. Misalkan mesin ketika RPM rendah, RPM sedang, RPM tinggi, itu semuanya disesuaikan oleh karburator lewat bantuan throttle atau pedal gas yang diinjak pengemudi.
Yang berikutnya adalah ketika mobil itu berjalan melewati jalan tanjakan, jalan datar, start awal, itu mesin atau engine itu membutuhkan suplai bahan bakar yang berbeda-beda. Nah, di sini fungsi karburator itu untuk mensuplai bahan bakar sesuai dengan kondisi dan beban mesin itu tadi. Sampai di sini sudah jelaskah atau ada yang perlu ditanyakan kah anak-anakku? Jelas Pak, lanjut Pak. Jelas Pak. Oh iya, aku pinter sekali nih. Nah, di sini ada sedikit tambahan dari Bapak untuk syarat pembakaran yang sempurna ya. Jadi syarat pembakaran yang sempurna itu yang pertama adalah adanya tekanan kompresi yang cukup. Yang kedua, percikan bunga api yang kuat, dan yang ketiga adalah campuran udara dan bahan bakar yang tepat. Nah, sesuai dengan teori perbandingan udara dan bakar yang bisa kalian lihat di Newstep. Nah, yang kita bahas di sini, kita pelajari, kita dalami, kita ulas, kita kupas tuntas di sini adalah item yang ketiga, yaitu campuran udara dan bakar yang tepat. Nah, komponen yang digunakan di sini adalah karburator. Ya. Untuk dapat menghasilkan pembakaran yang sempurna, perbandingan bensin dan udara yang ideal adalah 1:14,7. Ini secara teoritis, yaitu satu bagian bensin itu dicampur dengan 14,7 bagian dari udara. Namun, karena mesin bekerja dalam kondisi yang berbeda, maka diperlukan campuran yang berbeda pula pada setiap kondisi. Nah, ini tugas karburator itu untuk mensuplai bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara yang berbeda pada setiap kondisi. Bapak lanjutkan. Ini adalah sebelum kita nanti ke LKPD, prinsip kerja dari karburator. Bentar. Rosidin ada? Rosidin? Masih di kamar mandi Pak. Oh, kamar mandi. Wayan? Ada Pak. Wah, coba Pak, Mas Wayan, sedikit diberikan gambaran yang kamu pahami dari prinsip kerja karburator, atau prinsip kerja karburator itu apa sih? Prinsipnya itu gini Pak, kalau ada udara yang lewat dengan lubang kecil di bawahnya terdapat bahan bakar, otomatis bahan bakar itu akan ikut terserap masuk ke dalam ruang bakar melalui lubang yang kecil tadi Pak, karena terjadinya perbedaan tekanan di dalam ruang bakar, di dalam bensin, di ruang karburatornya gitu Pak. Iya, pintar. Jadi itu prinsip karburator ya, prinsip kerja dari karburator. Kalau filosofi kalian itu di rumah mungkin punya ini ya, semprotan, saya sebut merek nih ya, semprotan nyamuk. Nah itu merek semprotan nyamuk ya. Semprotan nyamuk itu di dalam ini apa, tandon cairannya ini kan bentuknya cair. Nah, ketika kalian itu menekan tuas ini, maka tandon yang tempat cairan tadi, salah satu merek tadi, cairan pestisida itu ya, obat nyamuk itu berubah dari cair menjadi gas sehingga dapat membunuh nyamuk. Nah, perubahan ini adalah filosofi atau prinsip kerja dari karburator. Ya. Jadi karena ada perbedaan tekanan, nah ini seperti kalian meniopinya, ada perbedaan tekanan itu, maka cairan itu akan tertarik ke atas, akan naik. Nah, ketika ada lubang yang kecil dan tekanannya besar, istilahnya venturi ya, itu maka bahan bakar akan, airnya itu akan melewati celah yang sempit sehingga berubah dari cair menjadi gas. Nah, ini filosofi prinsip kerja dari karburator. Nah ini, ketika udara melewati celah yang sempit, maka di situ akan dapat merubah dari cairan menjadi gas. Penjelasannya begini.
Jadi pada saat udara ditiup melalui bagian ujung pipa penyemprot, maka tekanan di dalam pipa akan turun. Nah, tekanan di dalam pipa ini akan menjadi lebih rendah tekanannya. Akibatnya cairan yang ada di dalam tabung, tabung ini ya, tabung tandon itu tadi akan terhisap keluar dalam bentuk partikel-partikel kecil saat terdorong ke udara. Ini maksudnya berubah dari air menjadi gas. Nah, semakin cepat aliran udara maka semakin rendah tekanan udara pada ujung pipa sehingga semakin banyak cairan bahan bakar yang keluar dari pipa. Nah, dari prinsip ini tadi maka karburator itu bekerja. Ya, sampai sini adakah pertanyaan dari anak-anakku yang tersayang ini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi nanti sebelum Bapak lanjutkan ke LKPD, nanti Bapak bagi dua kelompok. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 5. Kelompok yang kedua absen 6 sampai 9. Ya, nanti tugasnya adalah yang pertama, kelompok pertama itu ada berapa tipe pompa bensin. Nah, itu tugasnya. Ya, kelompok kedua nanti tugasnya adalah prinsip kerja dari karburator. Silakan nanti tugasnya tersebut kalian itu belajar kelompok, kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya silahkan kalian kerjakan atau upload di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Nanti untuk pertemuan yang akan datang nanti kita bahas bersama. Ya. Bisa ya, paham ya anak-anakku? Bisa, Pak. Yeah. Yang selanjutnya tolong salah satu bisa menyimpulkan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan salah satu. Oke, saya, Pak. Oh, siap. Baik, dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Moreno, sehingga kita bisa tahu sistem bahan bakar konvensional itu apa saja cara kerja, baik itu komponen, baik itu fungsi komponen dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu semua, Pak, ada perbedaannya dengan yang EVI tadi, seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Nur Cahya. Makasih Nur Cahya. Ya. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas pada lembar LKPD. Untuk linknya itu Pak Reno gunakan Google Meet ya. Ini alamatnya bisa dilihat di layar HP atau laptop kalian. Ya, Pak. Ya, ini link untuk mengerjakan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian kerjakan, waktunya itu 10 menit. Itu ada 10 soal, waktunya 10 menit, silahkan nanti kalian kerjakan. Ketika nanti sudah dikerjakan, karena nanti otomatis akan keluar nilainya, dan nanti nilai itu akan Bapak gunakan untuk penilaian di pertemuan ini. Ya. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Cukup, Bapak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, karena wabah pandemi COVID belum usai. Rajin mencuci tangan dan terus belajar. Semoga nanti pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang tambah semangat ya. Ya, Oke, Pak. silakan Ya, salah Pak. satu Imam Syafi'i, Bapak minta tolong untuk dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.
Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Moreno. Baik, kita kasih aplaus untuk Terima Pak kasih. Moreno. Ya. Luar biasa, saking semangatnya. Dikasih bonus waktunya, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Pak Moreno. Selanjutnya saya mengundang Pak Nur Cahyo ya. Silakan Ya, Pak Nur. Baik Pak, terima kasih Pak Sri atas waktunya yang sudah diberikan. Baik untuk Pak Moreno, dari pengamatan yang saya amati, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup, luar biasa sekali penyampaiannya, banyak manfaat sekali yang bisa diberikan dari pemaparan dari Pak Moreno tadi. Cuma yang perlu digarisbawahi, mungkin satu masalah teknis Pak, dalam slide tadi itu mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi supaya nanti ketika ada proses seperti ini tidak terjadi kendala. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi Pak Sandi sampaikan, ini menjelaskan tentang materi berikutnya yang akan datang, itu belum tersampaikan. Seperti itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo. Berikutnya monggo Pak Satrio ya, observer kedua. Monggo Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kegiatan surfing dari Pak Moreno yang saya amati, ada beberapa catatan Pak. Yang jelas untuk penguasaan materi dan pembawaan materi Pak Moreno sangat menguasai. Cuma ada catatan, salah satunya itu mengecek kesiapan peserta didik, semacam alat persiapan itu tadi belum disampaikan. Terus dua, mungkin saking semangatnya seorang guru dalam mengajar, kita ada waktu yang ditentukan sampai lupa untuk mendisiplinkan, itu aja Pak. Terus kemudian itu ternyata kemarin saya juga lihat YouTube dari UPI untuk belajar angkatan 3 untuk ujian UPIN Pak. Nah ternyata itu kan salah satu yang dinilai juga karakter dari guru, pembawaan senyum dan lain-lain itu. Jadi ada 1-2 waktu Pak Moreno kehilangan senyum, jadi saya semangatnya juga semakin berkurang Pak. Kurang senyum lah gitu. Siap Pak. Besok saya cukur rambut, cukur brengos, cukur semuanya Pak. Biar kelihatan fresh Pak. Iya siap. Jadi memang salah satu yang diuji juga karakter guru dalam membawakan materi, termasuk senyumnya. Jadi ya itu Pak, senyumnya jangan sampai hilang Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Satrio. Ya mohon maaf Pak kalau saran atau masukan dari saya kurang rasional. Enggak Pak. Mungkin udah tinggal semua ini Pak. Biar tidak tegang. Siap. Baik, terima kasih Pak Satrio. Demikianlah Ibu dan Bapak, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Moreno. Terima kasih Pak Moreno.